Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stania Amanatul Latifah, NIM 224021004 dari kelas A3 KPI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari tugas UTS Manajemen Dakwah. Yang pertama, jelaskan pentingnya penggerakan atau actualing dalam kegiatan dakwah. Actualing adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk menggerakkan para pelaku dakwah agar dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Fungsi penggerakan atau actualing merupakan bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Adapun tujuan dari penggerakan atau actualing adalah memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan pada petugas untuk bekerja dengan baik. Nah, berikutnya adalah beberapa alasan mengapa penggerakan sangat penting bagi kegiatan dakwah. Yang pertama, penggerakan membantu dalam memberikan motivasi kepada para bawahan sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas dan bergairah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penggerakan membantu dalam menggerakkan para petugas supaya pelaksanaan kegiatan keagamaan berjalan sesuai perencanaan dengan menggunakan 4 proses. Yang pertama yaitu memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik atau maksimal. Nah, yang ketiga ada penggerakan membantu dalam menciptakan sebuah iklim yang membentuk sebuah kepercayaan diri untuk mengoptimalkan semua anggotanya. Yang keempat, penggerakan membantu dalam menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaan sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau telah diorganisir dalam kegiatan dakwah. Penggerakan sangat penting karena dari penggerakan semua rencana dakwah akan terrealisasi, di mana fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan para pelaku dakwah. Oleh karena itu, pemimpin dakwah harus mampu memberikan motivasi, bimbingan, mengkoordinasi, serta menciptakan sebuah iklim yang membentuk kepercayaan diri untuk mengoptimalkan semua anggotanya. Soal kedua, jelaskan apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan DI dalam perencanaan atau planning dakwah. Nah, dalam menentukan DI dalam perencanaan dakwah terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan dakwah. Menentukan tujuan dakwah yang ingin dicapai baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yakni sasaran dakwah. Menentukan sasaran dakwah yang ingin dicapai seperti kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu metode dakwah. Menentukan metode dakwah yang akan digunakan seperti ceramah atau mungkin diskusi, kajian, dan lain sebagainya. Yang keempat, lokasi dakwah. Menentukan lokasi yang tepat seperti masjid, mushola, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik dai. Menentukan karakteristik dai yang tepat seperti pengetahuan agama yang memadai, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan sebagainya. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian departementalisasi dakwah dalam pengorganisasian dakwah. Nah, departementalisasi dakwah adalah suatu bentuk organisasi dakwah yang mengelompokkan kegiatan dakwah menurut fungsi yang dilakukan atau departementalisasi fungsional. Dalam departementalisasi dakwah, kegiatan dakwah dibagi menjadi beberapa departemen atau divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dan terperinci. Tujuan dari departementalisasi dakwah adalah untuk memperoleh efisiensi dan mempersatukan orang-orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan orientasi yang sama ke dalam unit-unit yang sama. Departementalisasi dakwah merupakan salah satu langkah dalam pengorganisasian dakwah yang melibatkan keputusan-keputusan mengenai spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi. Dalam departementalisasi dakwah, kegiatan dakwah dibagi menjadi beberapa departemen atau divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dan terperinci.
Soal yang terakhir yaitu jelaskan keterkaitan hadis dari Ibnu Umar sebagai landasan manajemen dakwah. Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Menurut saya, hadis dari Ibnu Umar ini sangat memiliki keterkaitan yang kuat dengan manajemen dakwah. Karena di dalam manajemen dakwah, kita mempelajari cara mengelola suatu organisasi dalam kutip dakwah, serta belajar tentang perencanaan strategi dan pengelolaan. Manajemen dakwah memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan dakwah, pengorganisasian dakwah, dan pergerakan dakwah. Dalam mengorganisasikan dakwah, setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing, sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Maka hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Ibnu Umar sebelumnya, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.